sembahyang kelak. Ku yakin kau mengerti, tak pernah mencobai melebihi kekuatan diriku. Yojua, selamat pagi untuk kita semua. Selamat Minggu Advent kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sapaan teduh. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami di hari ini, yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh terus berkarya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh-Mu yang kudus tetap menemani kami, mengajar kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, agar dia dapat boleh berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kehendak-Mu yang jadi di dalam doa kami ini, karena kami sampaikan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 berbunyi demikian: Sampai masa tuamu, aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab kita pada hari ini merupakan bagian dari pesan Nabi Yesaya kepada umat Israel untuk menghibur dan memberikan harapan kepada umat Israel dalam situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Umat Israel pada masa itu, saudara, sedang mengalami berbagai kesulitan, termasuk penindasan oleh bangsa-bangsa asing dan pengalaman di pembuangan. Ayat ini adalah bagian dari penghiburan kepada umat Israel, di mana Allah menyatakan kesetiaannya kepada umatnya. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang setia dan tidak berubah. Dia berjanji untuk selalu ada bersama umatnya, bahkan sampai masa tuanya dan saat mereka memasuki usia lanjut dengan rambut yang memutih. Allah berjanji untuk tetap menggendong dan merawat umatnya, serta menjadikan mereka dan memikul beban-beban mereka. Ini adalah janji Allah kepada umatnya, bahwa Dia akan selalu ada, menjaga dan menyelamatkan mereka, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan masa tua. Ayat ini merupakan salah satu contoh dari pesan penghiburan dan pengharapan yang terdapat dalam kitab Yesaya, di mana Allah menegaskan janji kesetiaannya kepada umatnya meskipun mereka mungkin mengalami kesulitan dan penderitaan. Apa yang hendak
kita renungkan dalam teks Alkitab kita pada hari ini, teks Alkitab kita pada hari ini menawarkan banyak hal yang dapat direnungkan dan diambil sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama, berbicara tentang kesetiaan Allah. Ayat ini mengungkapkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Allah menegaskan bahwa Dia tidak berubah dan akan selalu ada, bahkan saat umatnya memasuki masa tua dan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Ini adalah pengingat bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang tetap mendampingi dan merawat umatnya sepanjang hidup mereka. Yang kedua, mengenai kasih dan perhatian Allah. Pernyataan bahwa Allah akan menggendong umatnya sampai mereka memutihkan rambut mereka menggambarkan perhatian dan kasih Allah. Allah adalah sosok yang peduli dan siap untuk memeluk kita dalam situasi apapun sepanjang hidup kita. Yang ketiga, janji perlindungan dan penyelamatan. Allah tidak hanya mengatakan bahwa Dia akan menggendong umatnya, tetapi Dia juga berjanji untuk menjadikan, menanggung, memikul, dan menyelamatkan mereka. Ini adalah janji bahwa Allah akan melindungi dan menyelamatkan umatnya dari segala kesulitan, tantangan, dan bahaya yang mungkin mereka hadapi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menghargai kebijaksanaan dalam penuaan. Mengingat bahwa rambut putih seringkali merupakan tanda penuaan, ayat ini juga bisa diartikan sebagai panggilan untuk menghargai dan merenungkan kebijaksanaan yang diperoleh sepanjang hidup. Penuaan bisa menjadi waktu untuk merenungkan perjalanan hidup dan berbagi kebijaksanaan dengan generasi selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan merenungkan pernyataan ini, kita dapat menemukan kekuatan, ketenangan, dan harapan dalam iman kita kepada Allah. Karena itu, bahan sahabat teduh kita pada hari ini menjadi pengingat kepada kita bahwa Allah adalah sahabat yang setia, pelindung dan penyelamat kita sepanjang hidup, bahkan saat kita menghadapi masa tua dan perubahan dalam hidup kita. Selamat kita untuk terus dapat hidup di dalam kasih dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, dan selamat kita menyambut Natal di tahun 2024, dan selamat kita menyambut tahun baru 2025. Sehat-sehat kita, tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kehidupan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap bersandar kepada Engkau saja dalam hidup kami, dan menjadikan Engkau satu-satunya menjadi sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk segala kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Tuhan bersama dengan kami, agar di hari ini juga kami dapat tetap memuliakan nama-Mu saja. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Studio Alam. Kami berdoa untuk Pendeta Deci Bruce Sembiring bersama Naras dan anak-anak, Penatua Diaken bersama dengan keluarga, pengurus PJJ bersama dengan keluarga, pengurus kategorial bersama dengan keluarga, dan kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di GBKP Runggun Studio Alam. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua,
pelayanan yang mereka lakukan biarlah tetap menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk IMB yang ada di GBKP Rungkun Studio Alam. Tuhan yang memberkati segala proses yang boleh berlangsung sampai saat ini, agar IMB GBKP Rungkun Studio Alam boleh keluar pada waktu yang Tuhan tentukan. Sertai kami Bapa dalam kami melewati hari ini, dan biarlah di bulan Desember ini menjadi bulan yang penuh dengan sukacita bagi kami, karena kami menyambut Kristus yang datang dalam hidup kami di dalam kelahirannya. Sehat kami Tuhan di dalam kami melewati hari-hari hidup kami, agar hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.